Petugas keamanan bus Beijing picu kemarahan publik, analisis, masyarakat sedang terkoyak. Gelombang penolakan yang semakin meluas tengah menyapu Beijing, ketika warga meluapkan kemarahan terhadap petugas keamanan yang dijuluki administrator di atas bus, yang telah menggantikan petugas penjual tiket di bus umum. Kemarahan publik ini memicu seruan untuk menghapuskan para penjaga tersebut, sementara para pengamat sosial memperingatkan bahwa obsesi Partai Komunis Tiongkok terhadap kontrol justru sedang menghancurkan struktur masyarakat. Sebuah video viral berjudul, "Keamanan Bus Beijing Picu Kemarahan Publik," telah menggemparkan dunia maya, mengecam beberapa petugas karena kebersihan yang buruk, seragam yang kotor, tertidur saat bertugas, serta bau badan yang sangat menyengat hingga seolah-olah mereka tidak mandi selama berhari-hari. Video tersebut menyatakan bahwa hal ini merusak kenyamanan penumpang, mencemarkan citra industri keamanan, dan mencoreng lingkungan beradab di Beijing. Video itu juga menegaskan bahwa para petugas telah membawa gelombang kecaman ini kepada diri mereka sendiri. Namun, para petugas keamanan membalas di kolom komentar video tersebut, mengungkapkan kondisi kerja yang sangat berat, tanpa hari libur, shift hingga 16 jam bagi sebagian, 10 jam bagi yang lain, sehingga tidak ada waktu untuk mandi. Mereka mengatakan perusahaan keamanan hanya memberikan satu seragam, sehingga mereka terpaksa mengenakan pakaian kotor tanpa pengganti. Warga Beijing menuntut kembalinya petugas penjual tiket lokal dengan status kependudukan resmi, dengan alasan karyawan bus yang di-PHK telah digantikan oleh petugas keamanan. Seorang netizen meluapkan, pekerja bus Beijing kehilangan pekerjaan mereka karena para petugas keamanan ini. Kembalikan petugas penjual tiket dan singkirkan petugas keamanan. Secara historis, bus di Beijing memiliki petugas penjual tiket. Hal ini berubah setelah penusukan fatal pada 2016 di halte Jingwan di Jalan Suyuan, yang mendorong kota menempatkan petugas keamanan di semua bus dan subway. Awalnya para petugas penjual tiket masih muda, kini banyak yang sudah tua, bahkan beberapa tertidur saat bertugas. Netizen mengejek mereka dengan sebutan, "Baoge", yang berarti kenyang dan malas, membagikan foto-foto petugas keamanan yang tertidur dan bercanda, kerja petugas keamanan itu mudah, tidur sepanjang hari tapi tetap dibayar. Seiring dengan masuknya keluhan ke perusahaan bus dan keamanan, manajemen mulai mengambil tindakan tegas, termasuk pemangkasan staf. Pembuat video tersebut menyarankan bahwa hal ini menandakan tekanan keuangan, dengan biaya besar untuk menjaga stabilitas oleh Partai Komunis Tiongkok, PKT, yang mendorong anggaran Beijing hingga ke ambang batas. Pengeluaran keamanan yang tak terkendali bisa membawa bencana bagi keuangan daerah. Keamanan bus, shift 14 jam, satu seragam. Lao Feng, nama samaran, seorang petugas keamanan veteran di Beijing, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa para petugas bekerja setidaknya 14 jam sehari dengan hanya satu seragam. Pada Februari, saat bekerja di rute bus nomor 1 Beijing, ia mulai pukul 5 pagi dan selesai pukul 11 malam, bertahan hidup dengan sayuran acar dan roti pipih dalam porsi terbatas, dengan upah harian hanya 200 yuan, sekitar $28 AS. Iklan lowongan kerja bosin untuk petugas keamanan Beijing mencantumkan peran bagi usia 18 hingga 62 tahun, menawarkan makan, penginapan, dan seragam gratis, dengan shift 4-12 jam di berbagai lokasi seperti lingkungan perumahan, kantor, taman, bank, mal, sekolah, subway, dan acara. Namun, Lao menyebutnya jebakan. "Saya berhenti setelah 10 hari, bangun sebelum ayam berkokok, tidur setelah anjing menggonggong, makan makanan tanpa rasa, tinggal di kamar 12 meter persegi dengan 8 orang, lebih buruk dari penjara." Kini, Lao yang sudah lebih tua, memperoleh 4.000 yuan, sekitar $555 AS, per bulan sebagai petugas keamanan dan mengantar makanan pada malam hari, sambil berkata, "Saya bekerja sampai mati." Keamanan adalah jurang eksploitasi yang dalam. Setelah pernah bekerja di bidang konstruksi dan renovasi, ia mendapati pekerjaan semakin langka tahun ini. Namun, ia tetap memilih bertahan di Beijing, karena jika di sini saja sudah sulit, tempat lain pasti lebih parah. Penyebab utama, korupsi dan keruntuhan sosial. Pengamat Beijing, Lu Yong, mengatakan kepada The Epoch Times bahwa perusahaan bus dipaksa oleh pihak atas untuk mempekerjakan petugas keamanan, sebuah kesepakatan korup yang justru menggusur lapangan pekerjaan lokal. Lu menjelaskan transportasi umum Beijing adalah perusahaan milik negara, petugas penjual tiket adalah karyawan tetap dengan tunjangan dan asuransi sosial. Meskipun para petugas keamanan dibayar lebih rendah, total pengeluaran perusahaan tidak turun, karena uangnya tetap mengalir ke kontraktor tenaga kerja pihak ketiga. Ia menegaskan bahwa korupsi sebagai akar permasalahan. Jaringan besar beroperasi di pinggiran Beijing untuk merekrut pekerja migran sebagai petugas keamanan dengan sistem berlapis. Lapis yang penuh dengan praktik suap dan pemotongan. Ketika uang akhirnya sampai ke tangan para petugas itu sendiri, hampir tidak ada yang tersisa, mereka benar-benar dieksploitasi.
Terkait frustrasi publik, Lu mencatat penumpang sering meminta petunjuk arah kepada petugas keamanan, tetapi mereka tidak tahu apa-apa. Kadang, jika bus mengalami gangguan listrik ringan, cukup dengan menyetel ulang pemutus arus, breaker, masalah bisa teratasi. Pengemudi menyuruh petugas melakukan itu, tapi mereka malah bertanya, di mana pemutus arus itu? Pengemudi pun naik pitam dan membalas, lalu apa gunanya kamu di sini? Bahkan ada petugas bahkan bertanya kepada penumpang, memicu gelombang lelucon yang tak ada habisnya. Ini adalah hasil dari pembusukan total, korupsi di setiap lapisan, dan rakyat sudah muak. Lu menepis klaim bahwa kartu pintar membuat petugas penjual tiket menjadi usang. Memang ada otomatisasi, tapi setiap hari selalu ada penumpang baru. Kamu tetap butuh seseorang yang mengenal rute. Petugas keamanan bahkan tidak tahu di mana bus akan berhenti. Petugas tiket lama ramah dan membantu. Mereka membuat penumpang merasa disambut. Ia menekankan bahwa petugas tiket dan petugas keamanan menjalankan peran yang sangat berbeda. Petugas keamanan ditempatkan untuk keamanan, kadang dalam tim 2 atau 3 orang per bus, bahkan lebih banyak lagi di subway. Kadang-kadang polisi sungguhan juga ikut naik selama beberapa pemberhentian, menciptakan kesan palsu seolah-olah keamanan benar-benar meningkat. Namun ini lebih bertujuan tentang mengintimidasi publik daripada melindungi mereka. Jika pos-pos tersebut diisi oleh petugas tiket, mereka bisa menjelaskan rute, membantu penjualan tiket, dan mengembalikan rasa koneksi kemanusiaan. Petugas keamanan, di sisi lain, tidak punya otoritas, justru menambah gesekan sosial dan memperdalam perpecahan sosial. Pada akhirnya, keberadaan petugas keamanan di bus bukanlah solusi jangka panjang. Kehadiran mereka menimbulkan rasa takut, bukan rasa aman. Masyarakat Tiongkok kini tercabik sedemikian rupa hingga nyaris tak bisa diperbaiki lagi.